Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya mengambil tema tentang apakah arwah orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya supaya kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang pernah mengilhami penulis Alkitab dan menuliskan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami, hibur kami, dan koreksi kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah arwah orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup? Terus kalian, mari kita membaca dulu dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Di antara kamu janganlah ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran, dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allahmu, dan itulah sebabnya bangsa-bangsa itu disingkirkannya dari hadapanmu. Itu yang saya ambil dalam terjemahan sehari-hari. Saya kasih huruf merah di situ, mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Kemudian, kalau kita mempelajari firman yang tadi kita baca, Allah itu melarang keras umatnya untuk berhubungan dengan arwah orang mati. Dia larang dengan keras. Ya, kalau kita baca ayat 12 tadi, di situ dikatakan hal tersebut dianggap sebagai kekejian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan abomination, artinya sangat dibenci. Abomination, sangat dibenci oleh Allah. Jadi bukan dosa kecil nih, tapi dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Praktek itu dilakukan oleh bangsa Kanaan yang dihalau Tuhan dari tanah mereka melalui umatnya bangsa Israel, dan dilakukan juga oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Dalam kita bandingkan Yesaya 19 ayat yang ketiga. Nah, yang melakukannya akan ditentang dan dilenyapkan Tuhan dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 6. Jadi yang melakukan hubungan dengan arwah-arwah orang mati itu akan ditentang dan dilenyapkan Tuhan. Jadi nggak main-main nih dosa ini. Ya. Dikatakan orang yang berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, nah saudara sekalian, setelah Habel dibunuh oleh Kain, kakaknya, tubuhnya binasa tetapi rohnya masih berbicara. Nah ini bagi sebagian orang yang berkata, tuh Habel masih berbicara setelah dibunuh oleh Kain. Nah saudara sekalian, nah, roh Habel tidak berbicara kepada Kain yang telah membunuhnya. Ini beda sekali dengan sebagian orang membuat semacam cerita-cerita roh yang penasaran, mencari orang yang membunuh dia atau berbuat jahat kepadanya. Tidak. Roh Habel tidak berbicara kepada Kain yang telah membunuhnya. Roh Habel mengadu kepada Tuhan untuk meminta keadilan. Ya. Dalam Kejadian 4 ayat 10. Nah, saudara sekalian, kita lihat. Kejadian 4 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan berkata, mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Ini perkataan Tuhan kepada Kain ya. Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Jadi rohnya Habel yang sudah dibunuh, tubuhnya sudah dibunuh oleh Kain itu, rohnya berseru kepada Tuhan. Dia tidak mengganggu Kain, tidak datang sebagai roh yang penasaran begitu, tidak. Tapi roh Habel berseru kepada Tuhan. Jadi tidak benar cerita dari sebagian orang tentang arwah penasaran yang mengganggu orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Oke? Orang yang berbuat jahat ditegur oleh hati nuraninya sendiri dan oleh Tuhan. Jadi yang menegur orang-orang yang telah berbuat jahat itu hati nuraninya sendiri dan juga ditegur langsung oleh Tuhan. Ya. Maka itu kalau kita melihat dalam Amsal 21 dikatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya.
Kok nggak ada yang mengajar kok lari ya? Nggak ada yang mengejarnya kok lari. Lari karena apa? Dia ditegur oleh hati nuraninya sendiri. Dan dia nggak bisa lari dari hati nuraninya. Dan ditegur oleh Tuhan. Ya, orang fasik lari walaupun tak ada yang mengejarnya, tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amsal 28 ayat 1. Oke, mengapa bertanya kepada arwah disebut berzina secara rohani? Imamat 20 ayat 6. Nah, kalau kita melihat Lukas 16, kita bisa mengambil kesimpulan, roh-roh orang yang sudah meninggal tidak dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Itu kesimpulan, nanti kita akan baca ya. Roh-roh orang yang sudah meninggal tidak dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Ya, lihat penjelasan berikut ini. Nah, Lukas 16 tadi ya. Jika arwah si kaya itu bisa pergi ke rumah 5 saudaranya yang masih hidup di dunia ini, arwah si kaya itu tidak perlu minta tolong dari Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus ke rumah mereka, ke rumah saudaranya itu. Ya, dia saja langsung pergi, ya, nggak perlu minta tolong Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus. Ya. Arwah Lazarus juga tidak diizinkan oleh Abraham, ya, untuk mengunjungi rumah mereka yang masih hidup di dunia ini. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita perhatikan saudara sekalian, nah, di antara tempat bagi orang yang mati dalam Tuhan yaitu Lazarus dan Abraham dan yang lain-lain itu, dan tempat bagi orang yang mati di luar Tuhan itu yang diwakili oleh si kaya itu, terdapat jurang yang tidak terseberangi. Bagiannya tidak berarti Tuhan membenci si kaya, ya tidak. Tapi di sini maksudnya si kaya itu memang tidak beriman kepada Tuhan. Ya, si miskin Lazarus memang beriman kepada Tuhan. Tapi ada dalam hidup ini ada sebagian orang miskin tapi tetap nggak mau beriman kepada Tuhan. Ada orang kaya tapi kaya dalam rohani, beriman kepada Tuhan. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, jadi iman itu yang menjadi titik masalahnya itu. Ya, kalau dia beriman kepada Tuhan, dia akan bersama dengan Abraham. Ya. Tapi kalau tidak beriman pada Tuhan langsung ditaruh di neraka dia, ya. Oke. Nah, jurang itu harus dimengerti secara dunia roh. Ya. Tak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan bagi roh-roh yang telah masuk ke dalam neraka. Karena sudah dalam bentuk roh. Keselamatan hanya diberikan pada saat roh manusia masih bersatu dengan tubuhnya. Tapi kalau sudah berpisah, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk terima Yesus. Ya. Oke. Nah, kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 1-8 tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung sebelum beliau naik ke atas salib. Nah, kemudian saudara sekalian kalau kita melihat, maka Petrus, Yakobus dan Yohanes yang menjadi saksi mata akan peristiwa itu, mereka itu melihat Musa dan Elia yang sudah lebih dahulu, yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya. Musa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Maksudnya Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nabi Musa meninggal, tapi orang nggak menemukan kuburnya, ya. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan dia, itu berbicara dengan Tuhan Yesus. Mereka, Musa dan Elia, tidak berbicara kepada Simon, kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itu masalahnya. Itu penting sekali. Musa dan Elia tidak berbicara kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, tapi mereka berbicara kepada Tuhan Yesus. Ini penting, ya. Kalau Musa dan Elia berbicara kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, kita bisa berkata, oh ternyata orang sudah mati masih bisa berhubungan dengan orang masih hidup. Tapi tidak demikian. Musa dan Elia hanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, makna penampakannya apa? Musa sebagai representatif dari Taurat, wakil dari Taurat. Tuhan memberikan Tauratnya lewat Musa. Ya. Sedangkan Elia representatif wakil dari seluruh nabi dalam perjanjian lama. Jadi penampakan itu mempunyai makna yang penting, yaitu apa? Taurat dan semua nabi mendukung kemesiasan Yesus yang pada saat itu akan disalibkan.
ya, dan disaksikan oleh 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu penting sekali ya. Oke. Nah, kita akan melihat dalam 1 Samuel 28 ya, kisah ini sebagian orang menyalah tafsirkannya, lalu mengajarkan hal yang tidak benar kepada umat Tuhan ya. Kalau kita membaca, tidak semua ayat saya bacakan, ayat 8. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, yaitu dukun Endor itu, berkatalah Saul, yaitu masih jadi raja dia, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut padamu. Ya. Ayat 13 dan 14. Maka berbicara raja kepadanya, yaitu Saul, janganlah takut, tapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua yang muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Ayat ini sekali lagi disalah tafsirkan oleh sebagian orang dan membuat sebagian umat Tuhan jadi salah tafsir juga ya. Sekalian, pertanyaannya, apakah benar roh yang muncul itu adalah roh Samuel seperti yang diucapkan oleh Raja Saul itu? Apakah benar? Sekalian. Nah, yang pertama kita perlu pelajari, Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan firman yang pernah diucapkannya. Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan firman yang pernah diucapkannya. Ya. Allah sangat tegas melarang umatnya untuk berhubungan dengan arwah orang mati. Ia pasti tidak akan izinkan roh Samuel dipanggil oleh dukun Endor untuk berbicara kepada Saul. Ini kita perlu pahami. Ini yang pertama sekali, yang penting sekali. Ya. Yang kedua, satu-satunya yang mempunyai kuasa atas roh Samuel adalah Tuhan. Yang punya kuasa atas roh Samuel itu Tuhan, bukan dukun di Endor itu. Ya. Jika Allah tidak menjawab Saul melalui sarana-sarana yang dikendakinya, yaitu melalui mimpi, Urim, dan para nabi, kalau kita baca ayat 6 itu, masakan Tuhan menjawab Saul melalui cara-cara yang dibenci dan dilarangnya? Nah, ini kita perlu pahami. Nggak mungkin. Ya. Yang berikutnya, dukun di Endor itu sendiri nggak tahu siapakah roh yang muncul itu. Dia sendiri bingung, dia sendiri kaget. Dia nggak tahu siapa itu roh yang muncul itu. Ya. Dia berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi, katanya. Kata dukun itu ya, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Jadi dia sendiri nggak tahu siapa ini yang muncul ini. Ya. Saul sendiri yang berkesimpulan, dia yang berkesimpulan Saul itu kata Saul Allah, itulah roh Samuel. Sekali lagi itu kesimpulannya Saul yang sedang bingung itu. Ya. Oke. Nah, dikatakan roh itu muncul dari dalam bumi, ayat yang ke-13. Dari dalam bumi munculnya itu. Ya. Ini kita perlu pahami. Bandingan 2 Raja-Raja 2 ayat 11c. Nabi Elia yang diangkat itu naik bukan turun, dia naik. Tuhan kirim kereta dari surga itu dan mengangkat Elia naik ke surga. Ya, naik. Terus sekalian, nah ini gambarnya. Waktu itu Elisa meminta jubahnya Elia itu ya. Nah, Samuel setia selama hidupnya kepada Tuhan. Pasal 25 ayat 1. Pasti tempat Samuel bagi rohnya juga sama dengan rohnya Elia. Naik. Bukan turun, bukan dari dalam bumi, tapi naik. Roh yang muncul itu datangnya dari dalam bumi. Jadi berbeda tempat dengan roh Samuel yang naik harusnya. Yang seperti Nabi Elia yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan itu. Ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya. Roh itu yang menampakkan diri itu berkata kepada Saul. Ayat 19.
Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Itu kata roh itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tentang kematian Saul dan anak-anaknya juga para prajuritnya. Jadi besok engkau akan mati, akan bersama-sama dengan daku katanya. Ya. Kata roh itu ya. Tempat bagi roh Saul yang telah ditolak oleh Tuhan, pasti berbeda dengan roh Samuel yang setia kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau itu roh Samuel, nggak mungkin dia ngomong gitu. Pasti roh Saul yang telah ditolak oleh Tuhan pasti berbeda dengan roh Samuel yang setia kepada Tuhan. Ya. Oke, kesimpulan, roh itu bukan roh Samuel. Itu kita perlu pahami. Roh yang muncul itu bukan roh Samuel. Roh yang berselubungkan jubah itu menyamar seperti Samuel. Menyamar. Jangan lupa iblis dan roh jahat suka menyamar. Ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar. Oke. Nah, roh jahat yang muncul itu mengutip firman Tuhan. Nah, jangan lupa ya. Iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, Matius 4 itu juga mengutip firman Tuhan. Jadi rupanya iblis hafal firman. Jadi kalau kita nggak hafal firman, kita bisa dikelabui oleh iblis. Cuma iblis hanya hafal, tidak melakukannya, hanya hafal. Ya. Roh jahat itu mengutip firman dan menyalahgunakannya untuk menipu dan menjatuhkan Saul. Disalahgunakan untuk menipu dan menjatuhkan Saul. Ya. Lalu berbicara Samuel. Nah, maksudnya roh itu yang seperti yang Raja Saul mengatakan itu roh Samuel. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Wah, roh itu roh jatuh tahu ya sejarah hidup manusia ya. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku. Wah. yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Ya jangan lupa, iblis juga mencatat kesalahan kita manusia. Dia mencatat kesalahannya Saul itu. Ya, jangan lupa itu ya. Kemudian perlu diingat ini triknya iblis ya. Sebelum jatuh dalam dosa, seseorang digoda iblis. Iblis menggoda orang-orang yang belum jatuh dalam dosa. Maksud dosa-dosa tertentu ya. Digoda terus. Ya. Tapi setelah orang itu berbuat dosa, roh jahat akan mempersalahkan dan menghempaskannya. Nah itu rasain lo gitu ya. Dihempaskannya, dipersalahkannya. Ya memang iblis itu pendakwa manusia ya. Nah itu pun yang dilakukan oleh roh jahat kepada Saul, sehingga membuat Saul putus harap. Surah baca dalam ayat 19 dan 20. Saul seperti orang mati, terkujur ya. Dia lemes luar biasa, habis saudara. Ya, I'm finished, itu kata Saul ya, habis sudah aku ya. Oke. Nah, kemudian dalam 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14, Tuhan mencela lewat penulis kitab Tawari, Tuhan mencela Saul. Ya, demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia kepada Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah ini, mintanya petunjuk kepada arwah, tidak meminta kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Ini penggenapan daripada apa yang kita sudah baca dalam imamat tadi. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Oke. Nah, jadi
pada saat seseorang meninggalkan dunia ini, rohnya sudah ada tempatnya, dia nggak gentayangan lagi. Pada saat seseorang meninggalkan dunia ini, rohnya sudah ada tempatnya. Di mana? Bagi orang sudah percaya Tuhan Yesus, roh orang itu sudah bersama dengan Tuhan di surga. Lihat Filipi 1 ayat 23. Ya, bagi orang sudah percaya Tuhan Yesus, roh orang itu bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Bagi orang tidak percaya Tuhan Yesus, roh orang itu berada di neraka sudah. Sudah ada tempatnya, surga atau neraka gitu ya. Oke. Nah, yang berikut yang kedua. Roh-roh yang sudah ada tempatnya itu tidak lagi bisa keluar dari tempatnya, nggak bisa lagi keluar dari tempatnya. Kecuali nanti waktu Tuhan sudah datang kedua kali, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Tapi sebagian orang diberi tubuh yang baru untuk hidup yang kekal, ya, di Yerusalem yang baru. Tapi ada sebagian lagi yang dihukum di lautan api, ya. Jadi roh yang sudah ada tempatnya itu tidak lagi bisa keluar dari tempatnya, baik untuk saling berkunjung, ya, maupun untuk berpindah tempat. Nggak ada lagi kesempatan. Lukas 16:26. Selain daripada itu, di antara kami, di antara Abraham dan orang miskin itu dan engkau, terbentang jurang yang tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Sudah tertutup sudah pintu, ya. Oke. Nah, roh-roh yang sudah berada di surga dan di neraka tersebut tidak bisa berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Tidak bisa lagi. Sekali lagi ya, roh-roh yang sudah berada di surga dan di neraka tersebut tidak bisa berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Ya. Roh-roh yang sudah di surga itu hanya sebagai saksi. Mereka hanya lihat sebagai saksi, bagikan awan yang bisa menyaksikan umat yang masih berjuang dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Mereka sebagai saksi. Saya bisa ingat mami papi kami yang sudah mendahului kami, ya. Sudah di surga, mami papi sebagai saksi kami, ya, menyaksikan perjuangan anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya, ya, di surga, ya. Namun mereka tidak lagi bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Ya, saya tidak bisa berkomunikasi dengan mami papi saya yang sudah di surga itu, nggak bisa. Tapi mereka melihat kami, tapi kami tidak bisa lihat mereka. Mereka yang lihat kami. Jadi saksi menyaksikan gitu ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, siapakah arwah yang disebut oleh sebagian orang sebagai roh yang gentayangan itu? Siapa? Itu adalah roh-roh jahat yang suka menyamar. Itu kita perlu pahami. Roh-roh jahat yang suka menyamar. Maka dari itu Tuhan benci sekali, ya, orang-orang yang berhubungan dengan para arwah itu. Sebab yang mereka berhubungan itu bukan orang manusia yang sudah mati, bukan, tapi roh-roh jahat yang suka menyamar, ya. Ingat 2 Korintus 11 tadi ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, ya, menyamar. Hati-hati. Oke. Jadi jangan kita tertipu dengan muslihat iblis, jangan kita tertipu, ya, dengan muslihat iblis. Oke. Nah, saudara sekalian, jika sedang bergumul dalam kehidupan kita, banyak, setiap kita mempunyai tantangan, pergumulan, pendeta mengalami masalah, orang-orang jemaat biasa mengalami masalah, biasa itu. Tapi waktu kita sedang bergumul, carilah Tuhan yang hidup, yang maha kasih, bukan kepada roh-roh lainnya, ya, bukan kepada roh-roh lainnya. Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah ini. Ada orang sedang bergumul, cari papa mamanya atau engkongnya atau kakeknya. Di mana? Maaf, di tempat pemakaman. Mereka datang minta berkata, Kong, yang minta hikmatnya, tolonglah saya ya. Dia minta pertolongan kepada orang-orang sudah mati bagi orang sudah hidup. Itu nggak mungkin. Yang dia hubungi adalah ternyata roh-roh jahat yang menyamar seperti orang yang sudah mati itu, yang sudah meninggal itu. Ya. Cari minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau bersalah mohon ampun, minta Tuhan bimbing dan perbarui hidupmu. Terus sekali ini penting sekali, ya. Oke, saudara sekalian, ya kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mohon hikmat untuk kita menghadapi tantangan hidup ini sehari-hari dengan pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berikan kami bimbingan, arahan, sehingga kami tidak salah berdoa. Tapi kami tidak salah meminta tolong. Tapi kami hanya mau minta tolong kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau bimbing kami. Bukan kepada roh-roh lain. Tuhan tolong supaya umat-Mu tidak dibohongi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.